biar anget. Ini 18 plus ya teman-teman. Iya, yang namanya bilik warnet itu tinggi banget. Iya, tiba-tiba kayak ada orang yang gak jelas gitu. Ada yang buat mesum juga. Caranya gimana dong dulu? Geludak gitu kok. Waduh. Imajinasinya makin malam makin yahut ya bun. Tiga, dua, satu, Biber yuk. Hai, jumpa lagi di Biber Bincang berdua saja. Kali ini edisi spesial. Kayaknya selalu spesial deh kalau Iya. kamu sama kamu. Ini lebih spesial lagi. Kenapa? Karena kita di sini akan terbawa selalu muda di sini. Jiwa-jiwa Betul. Tadi kita udah main Bangun Pemudi Pemuda. lagu yang kalau aku baca tadi liriknya tuh benar-benar mewakili semangat yang membara para pemuda yang dulu pernah berjuang demi negara ini. Yes, betul sekali. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Bersatu terus pemuda Indonesia dan jangan pernah menyerah. Terus berkarya. Yes. Oke. Apa nih? Kali ini ya, kali aku pengen tahu nih. Kalau mungkin kalau di era sekarang gitu biasa disebut generasi Z ya. Ya, Gen Z. Gen Z. Yang buat listrik gitu. Bukan. Gen Z itu ya kita bisa lihat lah gambarannya sekarang seperti ini. Cuman aku kepo banget kalau itu di era kamu, yang mana kamu kan awal-awal milenial berarti ya. Kalau aku kan akhir milenial masuk, biar kita bareng-bareng. Yeah. Keren ya batuknya ya. Ini juga salah satu karya anak bangsa yang perlu dilestarikan ya. Agak senyum dong. Biar anget. Oke. Gini, udah belum? Hah? Agak jauh gimana? Iya, agak jauh. Oke. Gimana? Ah, Apa nih yang pengen kamu tahu mulai dari apanya dulu nih? mungkin pasti kan banyak perbedaan ya, maksudnya di para pemudi-pemudanya sekarang dengan dulu tuh gimana cara dia memperjuangkan sesuatu atau memperjuangkan demi negara ini atau yang pokoknya itu sih kalau aku pengen tahunya dari kamu. Mungkin gak usah jauh-jauh dulu ke bela negara ya. Oke. Yang sangat terlihat itu generasi Z sekarang ini itu tumbuh di era gadget, tumbuh di era digital, ya kan? Lahir juga di era digital, jadi kayak gadget, terus teknologi-teknologi tingkat tinggi yang sekarang sedang berkembang itu udah makanan sehari-hari mereka. Nah, bedanya di generasiku itu baru mulai teknologi-teknologi komputer, terus aplikasi seperti Android gitu-gitu ya? Belum ada. Oh, dulu masih Nokia kali. Orang HP pertamaku dulu pakai T10 Ericsson. Wih, Sony Ericsson. Enggak, belum Sony. Oh, belum. Masih Ericsson T10. Wah, ya kita tebak-tebak lah umurnya berapa ya. Gak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Itu sih sebenarnya aku beli second. Zamanku waktu itu yang lagi ngehits ya 3315 lah. Itu apa ya, Nokia? Nokia 3310, 3315. Kita ngomongin apa sih kok ngomongin HP ya? Kita ngomong pemuda-pemudi di eramu. Oh. Wah, banyak banget ini, serius. Ceritanya banyak banget. Ya, kurang lebih ada 10 SKS lah ya. Ya 16 lah. Oh my god, oke. Satu semester berarti. Ya. Tapi mungkin yang kamu ingat aja deh, maksudnya di eramu ada gak sesuatu yang berkesan yang itu, ya kan kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda, itu ya gimana cara, kalau gak salah nih ya, dulu tuh aku ingat-ingat ceritanya itu gimana pemuda-pemudi pada saat itu
walaupun mereka berbeda suku dan budaya, tapi mereka ayolah kita sama-sama untuk bersatu, karena nggak akan mungkin bisa nih kalau kita hanya sendiri-sendiri untuk memperjuangkan negara ini kali ya. Ya itu memang sama-sama kita. Memang deklarasinya janjinya semua pemuda Indonesia saat itu, karena kan beraneka ragam suku, budaya, jadi mereka berjanji berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya kan, tumpah darah satu tanah air Indonesia. Pokoknya semuanya tentang kesatuan gitu spiritnya. Jadi mau ngomong apa ya? Enggak. Ada kesan yang kamu bukan kesan apa yang mungkin udah nggak konsen ya Bun? Bukan. Apa itu? Aku terus ngomong sama pemuda sama generasiku nyambungnya di mana ya? Aku bingung nyambunginnya soalnya. Ketawa lagi. Enggak kok. Kalau bisa lah disambung-sambungin. Ya kan? Iya disambung-sambung. Ya kan mungkin caranya anak pemuda-pemudi pada saat zaman kamu dengan pemuda-pemudi sekarang untuk sama-sama kita membela negara ini pasti kan semangatnya udah beda. Mungkin kamu punya cerita tuh pada zaman kamu dulu. Nggak tahu. Kalau sekarang kamu ini nggak? Kamu ngalamin MIRC nggak? Apa itu? Aplikasi chatting. Enggak, aku mixing apa? Mixit. Mix 33 apa? Aku nggak tahu sih. Pokoknya Mixit itu dulu kayak gaul banget, terus BBM. Udah zaman BBM berarti kamu. Tapi ada Mixit itu apa ya? Kalau nggak salah Mixit deh. Pokoknya yang layar, pokoknya kita masuk aplikasi itu, terus kayak kalau ada chat masuk itu ada bulet-buletnya gitu, terus pokoknya backgroundnya tuh hitam gitu. Terus yang menarik lah kita bisa cari temen di situ juga. Tapi itu aku malah nggak tahu sih itu. Sama Yahoo pada zaman Yahoo Messenger. Ya. Messenger sih aku juga kayaknya udah deh. Cuman kalau Yahoo kadang-kadang suka ini aneh-aneh. Hah? Iya, tiba-tiba kayak ada orang yang gak jelas gitu. Soalnya pada zaman aku dulu tuh ketika lagi rame-rame aplikasi-aplikasi gitu, itu kalau ini sukanya kan lagi ngetrennya warnet. Iya loh, aku juga warnet. Kamu juga warnet? Ya, warnet juga. Berarti aku masih ini lah akhir-akhir di masamu mungkin ya? Iya. Tapi gantung nih, warnetnya dulu kamu fungsinya buat apa nih? Nah banyak banget. Ada yang buat mesum juga. Ayo, siapa yang udah pernah mesum di warnet? Ngaku gitu. Enggak sih, cuman dulu banyak. Saya gak pernah mesum di warnet. Kamu dulu sering ke warnet namanya Intersat enggak? Dimana tuh? Jalan Solo. Enggak sampai Jalan Solo mainnya. Jadi kalau aku kan ada aku dulu kosnya di Jalan Solo tuh. Ada dekat kos itu adalah warnet, namanya warnet Intersat ya. Nggak tahu nih pada tahu nggak nih ya, semua sahabat. Kalau yang tahu ketahuan eranya deh di Jogja tahun berapa. Itu yang namanya bilik warnet itu tinggi banget. Waduh. Imajinasinya makin malam makin yahut ya Bun. Terus kok kita malah jadi ngomongnya ini ya? Lah ya gimana ya? Iya tapi ya adalah disambung-sambungin ini salah satu ini kenangan generasi ya kan, kenangan generasi aku waktu masih tahu ada warnet yang tinggi-tinggi. Sekarang kan jarang nih orang ke warnet tuh, kecuali ngopi film. Kayaknya banyak yang gulung tikar deh. Dulu kalau aku warnetnya tuh di Binet, tahu? Kayak nggak salah namanya Binet. Itu di Demangan. Ya itu udah baru tuh. Tapi sekarang udah gulung tikar juga loh. Iya betul. Banyak banget, mesti ada teman-teman yang ayo ngapain gitu, mesti banyak ya, mesti macam-macam. Ada yang paling aku anggaplah itu lucu ya, mesti ya ampun ada aja aksi gitu ngapain. Nah gitu. Nah aku kan dulu kalau awal-awal kuliah di Jogja itu kan nggak punya internet, kos-kosan gaya nggak mungkin deh waktu itu untuk langganan internet. Bahkan sampai aku keluar pun kayaknya belum ada internet sih di kosanku itu. Nah itu aku harus ke warnet itu kan, otomatis malam-malam maksudnya nggak di jam kuliah kan gitu. Seringnya berisik memang. Berisiknya ngapain? Nggak tahu, ada aja duduk gitu. Mungkin lagi mainan gendang. Ya mungkin sambil dengerin lagu di headset terus dia duk
Gitu mungkin. Kayaknya kebagusan deh kalau gitu. Gitu Enggak, ya. geludak gitu kok. Gitu. Iya, bunyinya geludak. Terus kamu udah nebak berhadiah gitu belum? Ah ya kan sama-sama udah dewasa ya kan. Ya cuma kan jadinya miris ya karena aku sendirian. Oh, oh kamu berharap. Skip. Oke. Ya itu kalau justru malah waktu aku mulai internetan tuh SMP malah sebenarnya. Oh SMP. SMP kelas 3 ya itu aku mulai kelas 2 aku udah mulai. 2 SMP? 2 SMP. Oh berarti kamu tuh kenal internet itu sekitar SMP. Tapi kalau baru pegang HP-nya dan punya nomor itu SMA gitu. SMA. Oke. Tapi memang teman-temanku tuh jarang banget yang punya HP. Anak yang pegang Pacarannya gimana dong dulu? wartel lah. Oh, wartel. Aku ngalamin juga tuh SD tapi aku. SD pacaran. Iya, aduh, iya tapi ada. Wah, boleh nih kapan-kapan dikorek di SD pacaran. SD pacaran. Tapi kok lagi malas nih ngomongin mantan gitu. Waduh. Oke. Iya. Jadi lanjut warnet ya, Iya, warnet ya. warnet. Jadi lampunya nggak jadi dimatiin ya. Oh iya ya. Udah nyala. Mati. Mari kita matikan. Yeay. Ulang tahun. Biar kerasa kayak di warnet. Iya. Iya. Jadi serem ya nih aku ya. Kan udah menikah. Ini 18 plus ya teman-teman. Iya, edisi 18. Ini dari pemudi-pemuda kenapa bisa sampai ke warnet coba? Ya karena itu. Karena kita lagi ngomongin pemuda warnet. Pemudi warnet. Aku termasuk pemuda warnet soalnya. Padahal dulu itu apa? Dulu aku cuma tahu satu situs. Jadi dulu tuh Situs apa nih? situs musik. Oh iya. Nggak tahu sekarang masih apa enggak, harmonicentral.com. Jadi di situ tuh banyak ulasan-ulasan tentang musik atau alat musik gitu. Itu menurutku seru sih. Jadi kalau dulu itu nggak kayak sekarang search engine-nya. Kita sekarang kan direkomendasikan. Kita cari apa keluarnya banyak. Dulu itu search engine tuh nggak kayak gitu. Kita harus tulis situsnya. Kalau kita nggak tahu situsnya, kita nggak akan bisa surfing. Berarti kalau aku bisa bilang ya pesat juga, maksudnya ketika di zamanmu itu pemuda-pemudi di zamanmu itu sampai dengan sekarang kalau kita lihat gitu pemuda-pemudinya udah Aku merasa tua ya jadinya ya. enggak tua kok, itu positif. Jadi aku bisa belajar juga, siapa tahu ada yang belajar yang maksudnya tadi aku bilang ada positif dan negatifnya di era pada saat kamu gitu kan. Nah, positifnya adalah menurutku ya, sebenarnya positif negatif itu tuh setiap pelaku atau setiap generasi itu pasti ngomongnya adalah positifnya. Maksudnya ada positif negatifnya. Dan itu sangat subjektif. Bisa jadi aku ngomong generasiku itu positif, itu dianggap negatif buat generasi sekarang. Atau sebaliknya, aku ngomong hal negatif yang ada di generasi sekarang itu bisa jadi positif. Misalnya nih kalau yang paling aku lihat ya yang kerasa banget di sekitarku adalah militansi. Militansi di sini lebih di konteks ke organisasi, komunitas ya. Jadi pada kalau zaman itu. enggak, maksudnya konteksnya. Konteksnya. Jadi kalau zaman dulu itu termasuk aku tuh orang yang suka banget berorganisasi. Aku suka banget berkomunitas karena apa? Karena di sana aku mendapatkan keluarga baru. Bahkan aku menjadikan base camp itu jadi rumah kedua aku udah pasti. Apalagi waktu aku jadi ketua OSIS itu udah kayak ngalahin ibuku lemburnya, kadang aku sampai pulang malam untuk garap proyek OSIS sih. Jadi kalau lagi nggak ada kerjaan, cari kerjaan. Karena apa? Karena aku di sana ngerasain punya temen yang bener-bener temen, fair banget gitu. Jadi memang nggak cuma sekedar buat tongkrongan ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, tapi dengan berorganisasi
ada tujuan yang sama gitu. Jadi sama-sama mencari keluarga itu jadi ya. kesibukannya bukan mencari keluarga, mencari kesibukan sih kalau menurutku, mencari pengalaman ya. Jadi belajar belajar mengorganize sesuatu gitu. Nah itu aku merasa jadi lingkungannya tuh produktif gitu. Makanya sampai Jogja juga aku cari juga komunitas gitu. Oke. Masuk komunitas. Nah kalau yang sekarang itu menurutku semakin menipis, bahkan bisa dibilang hampir hilang nih militansi yang mau membesarkan sebuah organisasi atau komunitas gitu tuh, berkumpul setiap hari di situ, mengeksplor sesuatu di situ. Jadi kalau dulu tuh mengeksplor itu di satu ruang biasanya. Nah kalau sekarang kan dengan canggihnya era teknologi komunikasi dan lain-lain, itu jadi tidak membutuhkan ruang lagi, dimanapun bisa eksplor. Satu sisi kalau kayak aku bisa jadi itu jadi negatif, maksudnya karena sayang sekali militansi yang hilang tuh sayang sekali. Jadi kayak komunitas-komunitas atau organisasi itu banyak yang mati suri, seperti UKM Iya sih. atau Apalagi ada COVID ini makin makin gitu. iya. Jadi apa ya? Sekarang itu pergaulan itu ya tidak harus fisik kan, apalagi COVID ini gitu. Ini pasti mengubah generasi banget nih era COVID ini gitu. Kalau dulu mau mau bergaul itu kita harus datang dan harus bergabung sama Fisiknya harus ada lah gitu ya. fisiknya harus ada dan harus tergabung, memang benar-benar tergabung. Wah itu berarti kebalikannya dari pandemi sekarang ya. Iya. Benar-benar kayak udah makin jauh lagi gitu loh. Makin udah nggak fisik itu udah nggak, ini orang ada kayak Zoom atau dan segala macam gitu. Betul. Kan. Ya sebenarnya sih bikin nyaman juga sih. Ya makanya ada plus minusnya lah ya. Iya, makanya sebenarnya tergantung sih. Berarti kalau misalnya maksudnya aku malah dari tadi kamu cerita itu ada beberapa pelajaran yang ternyata menarik juga. Maksudnya pada saat kamu itu quality time itu jadi kayak spesial banget ya. Maksudnya kayak adanya ya ketemu orang dan maksudnya yang kehadiran, apalagi HP belum ada kan berarti dalam menghargai sesuatu tuh bisa kayak dalam banget gitu. Kalau sekarang mungkin nanti aku bisa ini agak nantian lagi atau gimana gitu. Terus kayak dari segi waktu juga tiba-tiba kayak kita ya udah nyiapin waktu tapi terus tiba-tiba mungkin ada yang sorry ya ini bener gini kayak gitu maksudnya. Kalau dulu nggak ada berangkat kuliah terus chat ke grup dosennya udah datang belum gitu, nggak ada dulu, nggak ada gitu. Karena belum ada grup, udah ada HP, cuma HP itu sesuatu yang mewah, kebutuhan tersier lah istilahnya. Ya sesuatu yang mewah yang tidak harus dipunyai saat itu. Nggak punya HP ya nggak apa-apa gitu. Beda sekarang. Sekarang orang akan lebih bingung karena nggak punya kuota daripada nggak punya makan. Kenapa gitu menurutmu? Jadi mati kutu ya? Iya ya, maksudnya gimana ya? Kalau nggak punya makan, bisa lah makan seadanya. Tapi kalau udah nggak punya kuota bisa jadi aduh gimana nih, nggak bisa gaul, mungkin nggak bisa berhubungan, nggak bisa story, berkabar, nggak bisa iya. tiktokan ya kan? Itu nggak semua orang, cuma ini kok dari yang aku tahu, orang-orang yang aku kenal gitu, ya rata-rata bingung juga kalau nggak punya kuota gitu. Tapi ya emang kalau dilihat dari yang generasi yang mungkin zaman dulu yang benar-benar apalagi yang pada saat udah di atasmu lagi yang saat itu pemuda-pemudinya memperjuangkan demi kemerdekaan Indonesia ini gitu. Itu kan berarti kalau dilihat dari sana terus kita tarik sampai ke zaman yang sekarang, semangat yang dulu-dulu yang dikobarkan, siapa tahu di era sekarang ini jangan malah ditinggalkan tapi mungkin kalau di musik di aransemen lagi biar lebih fresh. Ibarat kalau misalnya kita
ambil lagu daerah pada zaman dahulu. Mungkin kalau anak sekarang dengerinnya kayak kurang minat ya. Tapi ketika itu dibungkus, kita menyesuaikan bisa kok di era sekarang ini biar anak-anak juga minat untuk mendengarkan lagu daerah gitu kan. Itu berarti bisa di aransemen lebih fresh lagi. Itu kan juga salah satu semangat untuk mempertahankan kebudayaan kita, mempertahankan semangat juang kita juga. Iya gak sih? Iya, ya boleh. Enggak, ada yang menarik sebenarnya sih. Apa tuh? Kalau kamu udah gini-gini tuh apa tuh? Apakah aku ada salah ngomongnya? Enggak ada salah. Aku juga mencoba untuk mengait-ngaitkan, oh masih ada kok semangatnya, masih ada kok obrolan kita di malam hari ini tuh dalam garis besar yang kita mau angkat tentang Sumpah Pemuda ini gitu. Ya, nggak harus ngomongin Sumpah Pemuda juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, ngomongin aja tentang yang jelas kan. Semangat pemuda-pemudi. Jadi aku sama Dara itu selisihnya 8 tahun. Ya, artinya kan kalau kamu SMA kelas 3, aku kelas 5 SD. Kalau ibarat itu udah jadi pacaran kayaknya ada geli. Iya. Ya itu kan artinya panjang. 5 tahun aja itu udah panjang. Ini 8 tahun itu pasti ada perbedaan kebiasaan ya kan. Kalau menurutmu setelah kamu kenal aku, itu apa kira-kira yang sangat membedakan tuh generasiku dan generasimu? Karena mau nggak mau kita bisa dibilang hampir berbeda generasi nih. Gitu. Walaupun kamu akhir milenial, aku awal milenial. Tapi aku malah belajar ini sih tentang kalau kamu tadi bicara tentang kuota, ketika orang tuh bingung, waduh kuota habis tuh bingung gitu. Kamu, aku harus ngapain nih? Jadi mati kutu. Udah nggak penting. Maksudnya ibarat kuota atau nasi padang, udah mending kuota lah kayak gitu kan. Mungkin kalau dulu udah nasi padang rewo sama teman-teman gitu. Atau kalau aku ngelihat di zaman kamu atau mungkin yang agak-agak di atasku gitu, kalian lebih menghargai adanya quality time sih menurut aku. Kayak waktu momen itu kalian jauh lebih menghargai banget gitu, dan sekarang tuh minim banget gitu menurut aku ya. Yang mana kalian ketika ibarat kamu kita tinggal bareng gitu. Aku belajar dari kamu, salah satu contohnya adalah ketika kamu nggak pegang HP itu kamu bisa benar-benar nggak masalah, ya udah emang HP-ku ketinggalan atau laptopku ketinggalan, aku punya buku atau aku bisa memanfaatkan apa nih dalam membuat momen dengan alat seadanya, dengan ya yang ada di sini aja gitu. Itu kamu bisa ngerasain itu lebih gitu dibanding maksudnya aku dulu sebelum kenal sama kamu, aku mungkin kayak aduh ngapain ya, aduh bosen, terus apa maksudnya yang kayak mager-mageran atau yang ya baca buku juga nanti aku ngantuk atau gimana gitu kan. Maksudnya aku nggak yang merasakan sampai ke sana. Nah, aku belajar banyak tuh di kamu soal itu gitu. Quality time dan momen gitu. Sebenarnya kalau tak turutin itu ya bingung juga sebenarnya. Kalau dulu sempat tak turutin, jadi emang sempat dulu tuh adiktif banget ya. Aku kecanduan smartphone, aku juga pernah gitu. Yang benar-benar nggak ini, aku kayak iya. Ya terutama begitu aku sudah menggunakan Facebook di HP, terus waktu freelancer enggak ya, masih di ini ya, komputer ya. Begitu Facebook, Twitter, Instagram kayaknya kamu udah mulai enggak deh. Terakhir pet. Pet. Iya, terakhir pet itu tuh kayak sampai kecanduan gitu sih. Maksudnya kayak diam dikit harus buka, harus lihat gitu. Dan padahal ada orang di sana. Nah, itu kalau diturutin ya aku mungkin juga akan seperti itu. Cuma aku pernah hidup di mana aku juga tanpa HP kok gitu kan. Jadi itu karena ini aja sih, euforia. Wah, ada ini, jadi dan aku pikir juga banyak juga kok yang di generasiku itu juga
terus kemudian kecanduan itu juga banyak. Tapi itu yang kamu tadi dikit BHP, dikit HP, kan sekarang makanya disuarakan, maksudnya banyak yang menyuarakan tentang itu, maksudnya halo, maksudnya ayo kita hargai, ayo kita kembalikan lagi semangat itu, maksudnya semangat dimana kita menghargai orang tuh simpel kok. Misalnya kita lagi dengerin orang lagi berbicara, ya udah HP-nya disimpan dulu, mari kita konsen di ranah perbincangan yang ada di saat itu gitu. Nah, betul. Jadi Karena sekarang minim banget tuh orang yang maksudnya sadar akan itu. nah itu yang Itu kalau kita bicara tentang sosial dan lingkungan. Kalau misal kita yang paling dekat aja, misalnya kita kumpul keluarga, pasti kumpul keluarga pada saat dulu dengan kumpul keluarga pada saat sekarang pasti kan beda juga ya. kenapa aku terus kemudian sadar, ya kan? Maksudnya kalau itu kan tak turutin tadi akan ke sana. Terus kemudian aku sadar betul apa? Ya aku sangat setuju jika ada tulisan smartphone mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Oh iya, Nah, aku nggak dalam mau banget. itu terjadi. Iya, iya. Gitu. Jadi semakin lama semakin sadar, oh ini bener nih, sindiran ini bener nih gitu. Jadi Dimakan oleh teknologi. iya, ya jadi secara nggak sadar kita akan terbawa kepada kebiasaan kita asik dengan yang jauh. Padahal ada loh orang di dekat kita. Bisa loh kita berkomunikasi. Apalagi paling parahnya lagi ini kita sama-sama cari teman baru, tapi memanfaatkan fitur look around misalnya gitu-gitu. Oh itu juga sih yang kadang bikin agak sensitif nih. Kadang bikin maksudnya kita bisa lihat di ranah yang kita juga, maksudnya kayak rumah tangga gitu loh. Iya kan, maksudnya kadang-kadang Merusak hubungan rumah iya tangga. dari hal yang sepele itu kan, karena adanya aplikasi dan maksudnya kita lebih ngelihat keluar daripada ke dalam dulu nih gitu. Betul. Ya itu kan juga jadi kebiasaan. Ini menurutku yang sangat berbeda itu adalah kalau sekarang cenderung berhubungan atau berkomunikasi itu benar-benar harus kenal dulu. Jadi misalnya nih dalam keadaan dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah ruangan itu posisi nggak kenal semua. Orang akan lebih memilih dengan HP-nya itu ngobrol dengan orang yang udah pasti kenal kan gitu. Ngobrol Iya di grupnya atau apalah kakak-kiki bercanda di situ. Itu malah aku kesindir juga tuh, soalnya begitu juga. Maksudnya kayak karena mungkin sekarang juga agak serem juga gak sih Mas? Maksudnya kayak orang dibegal atau kayak gitu-gitu loh. Ya, Orang rawan kena penipuan, orang kayak gitu-gitu. iya memang sih memang kejahatan juga meningkat sekarang. Cuma kan kalau kita terbiasa untuk berbicara dengan orang baru, artinya kita kan juga lebih terbiasa untuk cepat mengenali karakteristik orang baru itu gitu loh. Oh iya sih. Ya kan. Nah, sekarang jarang loh kayak basa-basi misalnya dari mana Mas gitu misalnya. Nah, itu atau mau kemana Mas gitu. Itu tuh dulu itu jadi kayak sesuatu yang kalau nggak dilakukan itu salah gitu. Tapi semakin serem juga gak sih karena pandemi juga yang maksudnya itu makin kayak dibuat seolah-olah jadi semakin jauh gitu, menjauhkan beberapa orang-orang. Iya, ya memang pandemi ini memang menjadi booster untuk meminimalisir sosial, ya kan. Tapi kalau kita ambil talinya lah, kembali lagi ke tali yang dulu sampai sekarang, berarti maksudnya ya dengan situasi apapun, dengan era apa yang sekarang, kita harus maksudnya tetap mengobarkan semangat semangat kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan itu dari pemuda-pemudi yang ada. Suka-suka lah. Suka-suka kok gitu? Hah? Kok gitu? Ya suka-suka lah. Aduh. Merdeka tapi tidak merasa merdeka juga buat apa? Ya kan? Maksudnya kalau aku sih lebih concern gini sih. Ya oke lah. Cita-cita untuk Shock nih aku dengerin. nasional. Ya aku sebenarnya aku nasionalisme, Bang. Aku nasionalis ya. Maksudnya aku mempunyai jiwa nasional. Tapi menurutku nasionalisme itu nggak akan mungkin tumbuh kalau
dia sendiri tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi dimulailah dari menghargai diri sendiri, menghargai orang yang ada di sekitarnya, menghargai apa hal-hal yang terkecil, mulai dari keluarga, kemudian mulai dari komunitasnya, terus kemudian sampai ke daerahnya, baru ke skala nasional. Aku sih nggak usah buru-buru deh ngomongin aku akan memberikan sumbangsih besar kepada negeri ini. Ntar dulu, buat Dimulai dirimu dari sendiri bisa nggak? diri sendiri. Buat keluargamu bisa nggak? Buat sahabat-sahabatmu bisa nggak kamu perjuangin itu? Gue. Iya sih benar-benar. Iya, tapi jangan dianggap remeh ya untuk generasi sekarang itu. Aku seneng banget semua prosesnya cepat. Ya, itu yang jadi apa yang ada di terjadi sekarang itu sebenarnya itu yang udah aku cita-citakan dari zaman SMA dulu gitu. Dari zaman aku remaja, misal conference, lulus SMA aku pisah sama bandku Little Swing. Hai anak-anak Little Swing. Oh, enggak ada di sana. Udah mati di sana. Ke sana. Hai anak-anak Little Swing. Aku dulu berpisah, dan saat aku berpisah itu aku pengen banget yang namanya bisa tetap latihan, bisa tetap produksi secara online atau secara conference, atau tetap bisa produktif lah tanpa kendala. Aku di Jogja, teman-teman di Purwokerto. Cuma saat itu masih banyak sekali kendala. Udah bisa pakai Yahoo Messenger, bisa terus banyak aplikasi yang sudah mulai bisa sebenarnya, tapi kebiasaannya belum ada, habitnya juga belum terjalin. Jadi ngajak teman-teman juga masih susah gitu. Nah sekarang hampir semua prosesnya seperti itu, ya kan? Aku dulu pengen banget bisa gitu. Nah, sekarang jadi harus gitu loh. Hikmah pandemi berarti ada Hikmah juga pandemi, ya. oh banyak sekali sih. Kalau aku justru malah melihat pandemi itu banyak sekali membuka mata, membuka kesadaran baru. Ya aku seneng sih sebenarnya, banyak efek-efek yang aku seneng gitu. Misalnya kayak dulu ngajar online misalnya gitu, nggak kebayang gitu. Sekarang harus gitu, dan harus mencari lagi bagaimana caranya. Apalagi ngajar yang sifatnya praktek gitu. Itu jadi tantangan juga. Tapi singkat kata aku suka. Sama aku. Ya itu jelas. Tapi aku suka sekali dengan kebiasaan-kebiasaan, banyak yang aku suka dari kebiasaan-kebiasaan generasi zaman now. Ya. Aku pikir sifat sungkanan gitu, terus nggak enakan itu seharusnya semakin kesini semakin berkurang sih. Oh itu ya. Tapi kalau unggah-ungguh atau sopan santun tetap harus kan? Oh harus itu harus, karena itu kan suatu cerminan peradaban, ya kan. Tapi kayak prinsipnya anak zaman now yang no baper gitu, aku suka sih gitu. Ya terus belajar semuanya serba cepat. Misalnya gini, contoh kita lagi rapat ngomongin bakso, nggak tahu masih ada nggak sekarang zaman sekarang bakso. Terus kita lagi rapat ngomongin harga beras sekarang berapa sih gitu. Nah kalau dulu itu masih ribet di hal yang sifatnya sepele. Jadi wah kemarin itu kata si ini harganya segini, terus debat itu tuh. Enggak, kemarin aku dari warung tuh segini gitu. Jadi terjadi debat yang menurutku nggak penting. Kalau anak sekarang gimana coba? Sekarang gimana? Harga beras berapa sih? Sebentar. Oh segini. Oh di Shopee atau di Ya dimanapun ada informasi yang lebih cepat. ya. Iya, jadi nggak usah ribet-ribet berdebat masalah asumsi. Langsung aja kita cari data. Itu aku suka kebiasaan anak-anak sekarang tuh yang seperti itu aku suka. Oke, menarik juga sih. Iya, terus ini menuntut untuk berpikir simple. Ya, misalnya gini. Dulu untuk menciptakan karya sesuatu harus nunggu wangsit segala macam gitu. Wangsit ya. Iya. Sekarang, ada template nih, pakai aja. Gitu. Jadi sekarang banyak pengkaryaan termasuk musik, karya visual itu kita pakai aja template yang gratis atau berbayar. Kita beli aja template,
ya udah kita pakai tuh, itu udah bebas royalti. Itu mempercepat proses ini ya, proses penciptaan ya. Apalagi kalau kita ngomongnya kita mau jualan produk berupa karya. Ya aku sedang bernegosiasi dengan budaya baru itu. Cuma yang jelas itu secara produktivitas akan mempercepat, tapi mungkin secara kesenimanan itu Nah, itu baru banyak yang tadi aku mau bertentangan. nanya. Iya. Bukan nanya sih, banyak menanggapi lah. Kan banyak juga maksudnya kadang kita bicara mungkin bukan wangsit ya, mungkin idealisme. Maksudnya boleh lah, maksudnya kadang sekarang dulu ketika itu karena orangnya tuh saking idealisme jadi karyanya tuh benar-benar pikirkan baik-baik, di benar-benar gimana teliti dan itu. Jadi maksudnya kalau kita dengerin beberapa karya orang zaman dahulu kan gila ya, maksudnya kayak sampai sekarang tuh didengerin masih kayak wow gitu. Ya karena ada wangsit. Wangsit itu bukan negatif loh. Wangsit itu justru malah hal yang salah bim. bukan magic. Wangsit yang aku maksud adalah orang untuk mendapatkan wangsit itu kan harus iktikaf, harus mensucikan jiwa, mengkosongkan pikiran atau merefleksikan ke dalam diri yang paling dalam sehingga semakin mengenali apa dan semakin mengetahui apa sih yang ingin aku tuju, apa sih yang ingin aku apa yang ingin aku buat, sehingga saat kita bisa mengenali dan berefleksi itu kita akan tahu akhirnya aku mau buat ini, itu wangsit gitu maksudnya. Itu yang aku maksud gitu. Jadi kayak lagi ngapain Mas sambil nunggu wangsit gitu ya, itu mungkin jadi ini ya, merendahkan maksud wangsit yang kamu maksud, mungkin yang sebatas itu ya. Kalau yang aku maksud adalah wangsit itu inspirasi kan, inspirasi itu kan dicari, bukan yang tiba-tiba jelek. Ada yang tiba-tiba itu ada sih, cuma kalau menurutku untuk proses kreatif inspirasi itu perlu dicari. Oke. Ya kayaknya kita udah lumayan asik dan lumayan lama. Kalau diturutin kayaknya nggak akan ada kelarnya gitu. Tapi pokoknya dari berdua saja mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Yes, pokoknya maju terus generasi muda Indonesia. Yes. Kita mau umurnya berapapun, mau udah generasi apapun itu, pokoknya kita adalah generasi muda yang mempunyai tanggung jawab besar untuk membangun bangsa ini menjadi lebih besar lagi. Tapi jangan lupa dimulai dari diri sendiri. Ingin melakukan perubahan besar, rubahlah orang yang ada di dalam cermin kamu. Wah. 3, 2, 1. Terima kasih. Tereret. Tereret. Tereret.